Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita kembali bertemu di bulan September akhir, tanggal 26. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Walaupun sudah lama kita tidak bertemu, tapi kita masih bertemu melalui mimbar online. Selamat menikmati ibadah pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Yohanes 2 ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala kemuliaan kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami boleh ada di rumah-Mu. Terima kasih Tuhan, di penghujung bulan September ini kami masih diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera, diberikan kesehatan sehingga kami boleh melayani Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapak untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan disampaikan. Mari Bapak Engkau berkati hamba-Mu, urapi tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Kami tolak segala kuasa-kuasa dari udara Tuhan yang mau mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, berfirmanlah Engkau, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber firman yang hidup, kami persembahkan doa kami. Haleluya. Amin. Saya mengundang para jemaat yang mengikuti ibadah online. Kita membuka firman Tuhan di dalam Yohanes 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yang berbahagia ialah mereka yang membaca serta merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Shalom saudara-saudara yang kekasih. Kembali saya ulangi. Firman Tuhan dari Yohanes 2 ayat 1-11. Saya beri tema kunci
dalam menghadapi masalah. Saudara-saudara, kisah ini mengungkapkan kepada kita bahwa tidak ada satupun hal yang mustahil bagi Allah. Setiap masalah dan pergumulan, Allah sanggup untuk mengatasinya. Sebab Ia Maha Kuasa. Saya mau beritahukan pada saudara, menjadi orang percaya atau orang Kristen yang notabene dikatakan anak Tuhan, bukan berarti kita lepas sama sekali dari masalah. Orang percaya pun pasti menghadapi masalah dan pergumulan. Tapi hal yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Saudara-saudara, Alkitab menulis bahwa kita sebagai orang percaya diizinkan mengalami masalah agar iman kita menjadi dewasa dan menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang mampu melakukan segala perkara. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengisahkan tentang masalah besar yang dihadapi oleh orang yang sedang menyelenggarakan pesta. Masalahnya itu dikatakan masalah besar. Karena apa? Karena mereka kekurangan anggur ketika pesta masih berlangsung. Dalam tradisi Yahudi, kekurangan anggur di tengah pesta itu adalah aib. Ada dua alasan yang mendasar. Yang pertama, dikatakan aib karena alasan harga diri. Di dalam suatu pesta, apabila terjadi kehabisan anggur di tengah-tengah pesta tersebut, maka harga diri orang yang menyelenggarakan pesta itu akan terinjak-injak. Yang kedua adalah alasan tradisi. Menurut adat orang Yahudi, kekurangan anggur di tengah-tengah pesta perkawinan itu menandakan bahwa kehidupan perkawinan kedua orang yang menikah itu tidak akan langgeng dan tidak akan mengalami kebahagiaan. Oleh sebab itu, kita akan belajar melalui teks ini. Ada 4 hal. Ada 4 kunci di dalam menghadapi masalah. Hal yang pertama atau kunci yang pertama adalah doa. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi masalah adalah berdoa atau datang kepada Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam pembacaan tadi, di sini ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, Maria ada di pesta perkawinan di Kana itu karena dia atau yang menikah itu masih keluarganya. Jadi Maria dan Tuhan Yesus serta murid-muridnya hadir bersama-sama di sana. Nah, pada waktu
Maria mengetahui bahwa mereka kekurangan atau kehabisan anggur, waduh, menyangkut dengan dua alasan tadi, yaitu nanti orang yang menikah itu nama mereka akan dibicarakan orang atau diinjak-injak, mungkin sampai mati masih juga dibicarakan. Oh, pada waktu bapaknya menikah, air anggurnya habis. Kemudian nanti juga yang menikah itu rumah tangga mereka morat-marit, tidak langgeng, tidak menghadapi kebahagiaan. Oleh sebab itu, Maria, dia langsung datang kepada Tuhan Yesus. Tadi ayat yang kita sudah baca. Maria berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Saudara, ini adalah masalah yang serius bagi mereka yang menyelenggarakan pesta pernikahan. Oleh sebab itu, menyadari masalah besar itu, Maria datang kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kita tidak bisa menduga situasi hidup yang akan terjadi. Kita tidak bisa prediksi. Siapa yang tahu kalau corona akan melanda bangsa kita? Memang sebelum corona melanda bangsa kita, kita sudah mendengar di Cina banyak orang meninggal, ratusan orang meninggal dengan virus corona. Semenjak tahun 2019. Kita kan tidak mengerti kalau pandemi atau corona 19 itu sampai sekarang masih melanda bangsa kita, juga masih melanda dunia. Kita tidak bisa prediksi. Sama sekali kita tidak menduga kalau nanti Bali akan menjadi seperti ini. Saudara, siapapun bisa tertimpa masalah. Keluarga saya bisa, saya secara pribadi bisa. Keluarga yang lain juga bisa. Orang yang selalu hidup dalam ketaatan pun bisa mengalaminya. Contoh, kita belajar dari Ayub. Saudara bisa baca di dalam Ayub, kitab Ayub, justru pasal 1 saja dan seterusnya. Kita bisa melihat betapa dahsyatnya masalah yang menimpa Ayub. Tapi Ayub tidak buat dosa, ya. Malah Ayub datang kepada Tuhan. Dia sujud dan menyembah. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Saudara-saudara, bisakah kita seperti Ayub? Kita adalah manusia yang memiliki segala keterbatasan. Oleh karena itu, di dalam segala keadaan kita harus selalu datang kepadanya melalui doa kita setiap saat. Karena doa membantu kita memahami rencana Allah
melalui masalah yang menimpa kita. Doa memampukan kita untuk tetap bersemangat dan tetap bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita mengerti kehendak Allah atas diri kita. Masalah dan kesulitan boleh datang, tetapi orang yang selalu datang kepada Tuhan dan mengandalkannya setiap saat akan beroleh kemenangan sejati. Yang kedua, kunci yang kedua yang kita pelajari dari teks ini, usaha. Dalam poin 1 tadi ditegaskan bahwa ada masalah, kita datang kepada Yesus, kita berseru, beritahukan kepadanya melalui doa kita. Nah, berdoa dan berdoa tanpa usaha sama saja bohong. Jadi berdoa dan berusaha, harusnya seperti itu. Atau lebih dikenal dengan ora et labora, adalah berdoa dan bekerja. Doa memampukan kita melihat jalan-jalan yang diwujudkan Tuhan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi. Sedangkan usaha adalah tindakan atau keputusan yang diambil sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Oleh sebab itu Rasul Paulus di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 menasehatkan kita sebagai orang percaya untuk berusaha dalam hidup ini, ya. Berdoa dan berusaha. Melakukan apa yang menjadi bagian kita, ya. Dan nanti bagian Tuhan yang akan melakukannya. Kalau kita sudah melakukan bagian kita. Nah, Maria meneladankan hal ini. Ia datang kepada Tuhan Yesus dan mengutarakan masalah yang terjadi dalam ayat 3 tadi. Dan bagaimana tanggapan Yesus dengan permasalahan yang dikatakan oleh ibunya tadi? Yohanes 2 ayat 4. Di sini dikatakan, Tuhan Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Saudara-saudara, Maria sudah datang ke alamat yang tepat. Ia datang kepada Tuhan Yesus, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak langsung mengabulkan permintaan atau permohonan dari ibunya. Namun meskipun Yesus seolah-olah menolaknya untuk bertindak, tetapi Maria, dia tetap percaya bahwa Yesus tidak akan tinggal diam. Maria tetap berusaha dengan berkata. Dalam ayatnya yang kelima dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, ya. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Ya. Jadi dia ada tindakan, dia berusaha. Dan dia yakin, Maria terlalu yakin bahwa Yesus tidak akan tinggal diam. Saudara, terkadang-kadang kita pun seperti itu.
kita sudah berdoa dan meminta pertolongan dari Tuhan. Bahkan mungkin berulang-ulang kali kita memohon, tetapi seolah-olah Tuhan menutup mata dan telinganya. Ia tidak meresponi permohonan kita. Justru malah kita semakin, atau masalah kita, penderitaan kita semakin parah, semakin berat. Apa yang harus kita lakukan? Masa bodoh? Ambil jalan pintas? Atau berdoa juga percuma, Tuhan juga tidak dengar. Ngapain saya berdoa? Ada teman saya, pada waktu suaminya meninggal karena COVID. Karena dia sendirian, anaknya lagi kuliah di Malang. Akhirnya sesudah pemakaman, karena dia juga diperiksa dia COVID, akhirnya dia juga harus isolasi. Ya, dibawa ke hotel Paradise. Kemudian di kamar itu dia seorang diri dan dia mulai, katanya saya dengar dia katakan kepada kami, saya mulai marah kepada Tuhan. Tuhan, kami sudah setia suami istri melayani, anak juga sampai kuliah teologi. Tapi mengapa bisa seperti ini? Ini terjadi dengan teman saya. Tapi saya menghimbau, tidak usah marah-marah dengan Tuhan, saudara. Kalau ada masalah, jangan marah-marah. Saudara, inilah tantangan bagi kita sebagai orang percaya untuk tetap bertekun dan berusaha. Justru dalam proses inilah Tuhan bekerja untuk menyatakan sesuatu supaya kita semakin matang dan menjadi pribadi yang dewasa. Kemudian yang ketiga, kunci yang ketiga di dalam menghadapi masalah. Kalau tadi sudah berdoa, kemudian ada usaha, ora et labora, ya. Kalau sakit ya ke dokter. Bukan hanya berdoa oke, tapi harus ada usaha, ya. Kemudian yang ketiga, iman. Dalam ayat 6 dan ayat yang ke-7 di dalam Yohanes pasal 2. Di sini dikatakan, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Saudara, secara akal, ya, secara rasio kita pasti berkata, itu sungguh-sungguh sangat tidak masuk akal. Lo pernikahan kok disuruh ambil air dari sumur masukkan di dalam tempayan. Mereka bukan perlu air, tapi mereka perlu air anggur. Pelayan-pelayan itu pun sebenarnya bisa menolak permintaan Yesus. Apalagi Yesus pada waktu itu belum dikenal dan belum pernah membuat mujizat. Namun disinilah iman berperan. Bukankah di dalam Ibrani 11 ayat 11 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu
yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam iman ada pengharapan. Amin. Maria sudah datang kepada Yesus. Maria sudah berusaha keras. Dan Maria meneruskannya dengan beriman bahwa Yesus tidak akan tinggal diam seperti yang saya katakan tadi. Maria menyerahkan semuanya ke dalam tangan Yesus. Dan masalah pun diatasi oleh Tuhan Yesus dengan mujizatnya. Bahkan hasilnya lebih dari yang diharapkannya. Anggur yang berasal dari mujizat Yesus jauh lebih enak dan nikmat. Kan pada waktu Tuhan Yesus menyuruh, cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Mungkin yang dimaksud dengan pemimpin pesta itu ya ketua panitia. Kemudian pada waktu dicicip, wow, enaknya luar biasa. Makanya dia pergi ke pengantin pria, laki-laki. Kamu itu loh, kok anggur yang enak, yang luar biasa nikmatnya. Kenapa kamu simpan? Aturan itu dulu yang dikeluarkan. Baru anggur yang tidak enak itu. Ini pesta sudah mau berakhir. Karena pesta pada zaman itu bukan berlangsung resepsi 2 jam. Tidak. Tapi selama seminggu. Jadi kalau kehabisan anggur itu ya wajar saja sebenarnya. Nah, para pelayan tahu air sumber anggur itu dari mana. Tapi pemimpin pesta itu dia tidak tahu. Saudara, kita pun harus datang kepada Tuhan, ya. Masalah apapun, mau kecil mau besar, parah ataupun ya sedang-sedang saja, datang kepada Tuhan. Kita tidak boleh putus asa. Kita terus berdoa. Doa kita tidak boleh putus. Iman kita tidak boleh goyah sedikit pun. Karena apa? Karena Allah mampu melakukan segala perkara. Dia pasti akan bertindak. Tetapi bukan menurut keinginan kita. Melainkan menurut rencananya atas hidup kita. Dengan cara Tuhan sendiri. Dan yang terakhir adalah taat. Yohanes 2 ayat yang ke-7. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Tuhan Yesus menyuruh para pelayan ambil air dan masukkan di dalam tempayan sebanyak 6 buah itu, bukan? Diisi air. Kemudian Tuhan Yesus suruh apa, saudara? Tuhan Yesus suruh cedoklah. Nah, tadi kan saya katakan tidak masuk di akal. Masa air dicedok kok jadi anggur? Harusnya air ya memang butuh air. Kemudian dikasih pewarna anggur. Dan dikasih perasa rasa anggur, sirup rasa anggur. Dikasih atau essence. Anggur dikasih gula. Nah, baru dicedok. Itu baru, oh iya, sudah jadi anggur. Tapi ini kan air biasa. Di sini ada aqua ya. Ini air putih. Tidak mungkin saya minta, Nov tolong ambilkan sendok kecil, saya mau aduk ini supaya jadi anggur. 100 tahun pun saya buat seperti itu tidak akan terjadi. Tapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa.
yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang penting kita lakukan 4 hal tadi ya. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Para pelayan taat. Mereka tidak bersungut-sungut. Masa? Kok bisa? Tidak. Mereka melakukan semua perintah Yesus. Ketika Yesus berkata, cedoklah. Oke, cedok. Bawa ke pemimpin pesta. Ayat yang ke-8. Mereka bawa. Mereka pun patuh, saudara. Dan melakukan perintahnya. Saudara, ketaatan para pelayan ini jelas dan sangat berperan dalam penyelesaian masalah yang sedang terjadi, ya, masalah yang besar dan serius. Iman yang sejati akan menghasilkan ketaatan. Mujizat yang terjadi dalam pesta perkawinan di Kana juga adalah buah dari ketaatan. Jadi mujizat terjadi bukan karena lamanya kita mengikut Tuhan, ya. Walaupun kita sudah seperti saya sudah 70 tahun lebih mengikut Tuhan, ya. Itu tidak menentukan, ya, mujizat itu terjadi di dalam hidup saya. Melainkan karena ketaatan kita di dalam melakukan perintah-perintahnya. Tuhan selalu merencanakan hal yang terbaik untuk kita. Kalau Tuhan mengizinkan masalah terjadi dalam hidup kita, karena Dia ingin melakukan perkara yang ajaib melalui hidup kita. Oleh sebab itu, jangan lari dari masalah. Jangan menghindar. Percayalah atau percayakan kepada Tuhan. Ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka kalau kita percaya dan menyerahkan setiap permasalahan kita kepadanya, saudara, Dia akan memberikan dan berbuat lebih dari yang kita minta dan kita doakan, ya. Maukah saudara meneladani apa yang ada di dalam firman Tuhan ini? Setiap saat kita pasti bertemu dengan masalah. Tapi mari, kalau di Kana Tuhan sudah melakukan mujizat, Tuhan juga akan melakukan mujizat di dalam pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Yang penting, jangan menghindar, hadapi masalah melalui doa, usaha, dan beriman. Tuhan sanggup, ya, iman kita pasti bisa. Dan kita harus hidup di dalam ketaatan. Amin. Tuhan memberkati.